pendapat apa? Bahwa yang tidak dicontohkan oleh Nabi, kan? Yang tidak disabdakan oleh Nabi, ingat, ini adalah bid'ah dolalah. Ini pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Nah, ini beredar di mana-mana di kalangan orang-orang yang awam, muslimin yang awam. Sehingga terjadilah yang tadinya suka maulid Nabi itu kan menjadi benci. Kenapa? Tidak dicontohkan oleh Nabi. Jadi dasarnya hanya itu, tidak dicontohkan oleh Nabi. Ingat, bahwa tidak dicontohkan oleh Nabi tidak menjadi dasar bahwa itu adalah bid'ah dolalah, kecuali ada dalil Quran dan hadis yang sharih atau hasil ijtihad daripada mujtahid, gitu kan, bahwa itu betul-betul dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, catat. Yang kedua, yang bahaya itu pemikiran yang beredar di masyarakat. Apa? Setiap yang dalilnya dhaif, ya, itu adalah salah. Ya? Jadi menganggap sesuatu amalan itu salah, menganggap sesuatu amalan itu dianggapnya bid'ah dolalah, finnar, di neraka. Ya? Karena apa coba? Karena dalilnya apa? Hadisnya dhaif. Ini yang salah. Ini pemikiran sesat dan menyesatkan. Kenapa? Kalau punya pemikiran itu, maka semua ulama akan dianggap ahli neraka semuanya. Ya kan, kalau sudah dasarnya hadis dhaif lalu dianggapnya bid'ah dolalah, kan bid'ah dolalah finnar, di neraka. Jadi seolah pakai hadis dhaif itu haram mutlakon, mutlak haram. Karena bid'ah dolalah adanya di wilayah apa? Di wilayah haram, kan? Innalillah, ini yang beredar di masyarakat. Ah, itu mah dhaif. Jadi seolah hadis dhaif itu kedudukannya sama dengan hadis maudhu. Kedudukannya sama, ya, dengan hadis yang dusta, dengan hadis yang bohong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya karena kebodohan ini. Karena kebodohan. Padahal sepakat semua para ulama, ahli hadis, ahli fikih, sepakat semuanya bahwa hadis dhaif yang lemah ini tetap ini hadis, ya, lemah ini tetap ini hadis. Dan ini tidak bisa dipakai dalil di dalam urusan keimanan, ya, keyakinan, tauhid, ya, akidah, dan tidak bisa dipakai dalil dalam menentukan yang wajib, menentukan yang haram, menentukan yang halal, yang haram. Nah, pahami oleh kita. Adapun menentukan yang lainnya seperti keutamaan amaliyah, amal ibadah, dan hadis dhaif menjadi sandaran bagus. Adapun di dalam hikayat, kan, hikayat dalam kisah-kisah sejarah hadis dhaif jadi sandaran boleh, kan? Adapun di dalam tausiah, nasihat-nasihat, kan? Untuk apa? Untuk melembutkan hati kita, memperbagus akhlak kita. Dasarnya apa? Hadis dhaif bagus. Paham? Paham tidak? Selama dhaifnya ini tidak kebangetan dhaifnya, kan? Tapi kan kalian umumnya umat Islam nggak tahu hadis dhaif yang kebangetan atau tidak. Yang tahu hanya ulama. Kalau yang tahu ulama berarti kalian sebagai umat jangan salah milih ulama, kan? Kenapa kalian milih ulama yang tidak tahu dhaif dan sahih?
Tidak tahu mana mutawatir mana bukan. Nah, paham? Ini bahayanya sekarang itu menjadikan hadis dhaif ini seolah ini dalil yang harus dibuang mentah-mentah, yang harus dibohongkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau hadis dhaif tidak boleh dipakai, semua tafsir Quran, ahli tafsir, bahkan sanad keilmuan kalian pun juga akan batal semua. Boleh kan tunjuk begitu. Kalian menganggap hadis dhaif itu tidak boleh digunakan total mutlak dalam segala hal, maka nanti kalian akan kehilangan agama sama sekali. Loh, kenapa kata mereka? Karena sanad-sanad keilmuan kalian mau ngambil dari tafsir yang mana yang tidak ada hadis dhaifnya. Hatta Imam Ibnu Katsir sendiri, ya, Imam Ibnu Katsir sendiri menggunakan hadis-hadis dhaif dalam tafsirnya. Ya, para ahli tafsir yang lainnya menggunakan hadis-hadis dhaif. Ingat. Imam Ahmad ibn Hambal sekalipun, ingat. Imam Hambali. Imam Ahmad ibn Hambal mujtahid. Allah. Apa dianggap oleh kalian semuanya bahwa yang digunakan oleh beliau semuanya sahih? Lah. Beliau menghafal hadis yang sahih dihafal, yang mutawatir dihafal, yang dhaif dihafal, kan? Dan juga nanti bahkan hadis yang maudhu saja dihafal ahli hadis itu. Agar apa? Agar nanti tahu kalau ada orang yang memunculkan hadis ini, orang dikasih tahu ini maudhu. Ini masuknya bukan hadis yang sahih, mutawatir, dhaif, lah. Ini maudhu. Ya. Sampai dihafal. Ya. Namun hadis yang mutawatir, sahih mutawatir ini yang puncaknya lebih tinggi, ini digunakan untuk apa? Dalil-dalil yang berkaitan dengan akidah. Dan bisa. Dan apalagi yang di bawahnya untuk menentukan halal, menentukan haram, menentukan wajib, kan? Jelas. Untuk akidah saja bisa kalau hadisnya ini sahih mutawatir. Ada yang sahih tapi tidak mutawatir, jangan dimasukkan untuk dijadikan dalil di peringkat atas, yaitu dalam urusan aqaid. Jangan. Kalau untuk menentukan halal dan haram, boleh hadis yang sahih. Ya. Lalu dipilah lagi. Ada lagi nanti yang dhaif, gitu kan? Lalu dipilah lagi oleh para ulama. Ada yang sahihnya itu li dzatihi, kan? Ada yang sahihnya itu li ghairihi. Ini sahih memang dzatihnya ini sahih. Ada ini sahih, ini sebetulnya tidak sahih. Namun ketika ada hadis-hadis lain yang merupakan syawahid, yang menjadi saksi penguat tentang, kan? Makna hadis ini, maka ini bisa naik. Yang tadinya hasan menjadi sahih, ini bisa naik ini. Ya, ada sahih li ghairi. Orang awam boro-boro tahu kayak gitu. Ya enggak? Ya kan? Pahami oleh kita. Maka tetap kunci keselamatan umat itu bukan dalam masalah hadis sahih dhaif, bukan masalah Quran hadis. Keselamatan umat itu titiknya ada pada gurunya. Sok pikir ku saudara. Orang awam tidak mungkin dia bisa sampai menyelam, mengenal ini makna Quran dan hadis, tidak mungkin. Tetap keselamatan dan kecelakaan orang awam bergantung kepada gurunya. Maka mencari guru sebagai sosok ulama itu wajib, yang sewajib-wajibnya. Kalau saja mencari ilmu itu wajib, maka mencari guru aujab. Apa aujab lebih wajib? Loh, kenapa mencari guru lebih wajib? Karena posisi guru pengganti Rasul. Ilmu ini bahan pokok. Dan
Dan Allah menakdirkan manusia tidak akan bisa tahu kepada hakikat kebenaran yang datang dari Allah hatta tidak akan mengenal Allah tanpa dua. Satu, tanpa pendidik. Kedua, tanpa bahan pokoknya. Ya. Selain daripada Rasul. Ya. Paham tidak? Kalau Rasulnya tidak ada, tidak mungkin manusia ini bisa mengenal hak, bisa mengenal Allah hanya dengan bahan pokoknya. Lalu yang mengenalkan dan kita kepada makna yang ada dalam bahan pokok, Rasulnya kan sekarang tidak ada. Apa bisa kita gali sendiri? Oh, tidak mungkin bisa gali sendiri. Tidak mungkin bisa gali sendiri, tidak mungkin. Paham tidak? Kecuali harus melalui ulama. Maka sebelum kita mencari ilmu, harus mencari ulamanya dulu. Paham tidak? Paham? Paham? Sebelum mencari guru harus ulamanya dulu. Saya tanya, apakah Allah menurunkan Quran dulu, apakah mengutus Rasul dulu? Mengutus Rasul dulu. Benar enggak? Menurunkan Quran hanya kepada Rasul. Tapi kepada selain Rasul, kepada umat, mengutus Rasul dulu. Bukan mengasihkan Quran kepada umat lah. Walaupun dicetak jutaan cetakan, enggak. Ya. Faham tidak? Faham tidak? Pahami oleh kita. Jadi harus ada ulamanya dulu. Kamu harus punya guru dulu. Yang menguasai ilmu Quran dan Sunnah. Ya? Artinya bukan yang hafal Quran dan hafal hadis lah. Menguasai ilmu Quran dan Sunnah. Dan di zaman sekarang ini sudah mulai jarang. Pembawa agama yang menguasai ilmu Quran dan Sunnah. Ini yang sudah mulai jarang. Lahirlah kecacatan-kecacatan baik di dalam pemikiran maupun di dalam perbuatan dan di dalam akhlak. Bahkan Buya tadi cerita kepada Bapak Kapolda kita. Tadi kan ya tadi peresmian di sana di Ciherang ini Sumedang ini di dekat apa ini? Di Ceras Pangeran. Kapolda sama Bapak Panglima. Buya cerita sama beliau ya, tentang hal ini. Bahwa sekarang terjadi lahirnya dai-dai yang ini dalam pemikirannya bisa menjadikan umat ini bertengkar. Muslim dengan muslim, muslim dengan non muslim, kan? Pahami? Apa yang menjadi sebab? Di antara yang menjadi sebab, Buya jelaskan adalah di antara yang menjadi sebab ini ya, dipahami oleh kita ya. Allah. Dicatat ya. Yang pertama ya, adalah ini dari sisi faktor guru. Ya. Dari sisi faktor guru. Jadi gurunya inilah yang tidak menguasai ilmu Quran dan Sunnah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua dari sistem pengajaran. Kenapa dari sistem pengajaran? Karena kalau salah dari sistem pengajaran, contoh tidak tertib. Seharusnya yang harus didahulukan dalam pendidikan ketika berguru, si murid kepada gurunya, maka gurunya harus mendahulukan mengajarkan akhlak kepada muridnya ketimbang keilmuannya. Ya. Kalau ilmu akhlak ini disebut 100%, maka akhlak harus ada minimal 80%, 20% ilmu. Lihat dalam Quran, kebanyakan dalam Quran ajarannya akhlak. Lihat dalam hadis kebanyakan ajarannya akhlak. Namun ketika keilmuan didahulukan, kan?
Quran hadis dihafal didahulukan, ceramahnya didahulukan, keberanian didahulukan, umat sudah banyak, akhlak belum ada, cacat nanti akhlaknya walaupun sudah jadi ulama. Ya. Akhirnya hatinya masih tetap kotor. Berani suudzon, hasud dan sebagainya, menceritakan aib yang lain di panggung, di hadapan umum si A dan si B, kerjanya mencaci maki dan sebagainya. Lah, dan cacat akhlaknya. Ya. Ini salah satu salah tertib. Dan lalu ada salah satu salah tertib apa? Adalah mendahulukan ilmu yang merupakan cabang, tapi membelakangkan ilmu yang merupakan pokok. Dan mendahulukan ilmu yang sunnah, lalu membelakangkan ilmu yang wajib. Apa yang wajib? Ilmu akidah. Kedua apa? Ilmu membersihkan hati dari najis-najisnya, mengenal najis hati, sifat-sifat yang tercela, bagaimana mengobati hati kita dari sifat-sifat yang tercela ini, mensucikannya, bagaimana caranya membangun akhlak yang terpuji dalam hati, kan? Pahami? Ini yang wajib. Yang ketiga yang wajib apa? Yang ketiga yang wajib adalah ilmu fiqih. Yang wajib itu juga yang berkaitan dengan amalan-amalan yang wajib. Yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan saum Ramadan, berkaitan dengan zakat. Bagi yang mau haji berkaitan dengan haji, bagi yang mau dagang berkaitan dengan dagang, bagi yang mau kawin berumah tangga yang berkaitan dengan berumah tangga, yang berkaitan dengan hubungan sesama, ya, dengan sesama, dengan tetangga, dengan pemerintah, itu kan, ya, dengan yang lainnya. Ya. Ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum mengetahui nasoroyan suruh nasron. Sebelum mengetahui bahasa Arab, sebentar itu pinggirkan dulu. Nah, ketika kita mendahulukan yang sunnah, mendahulukan cabangnya, pokoknya tidak dahulukan, pesantren tidak tuntas. Keluar dia dakwah, udah keluar dia dakwah, yang wajib belum tahu, malah yang sunnah dia gelem. Akhirnya kerjaannya terus aja nantinya kerjaannya yang sunnah-sunnah. Dan sementara yang wajib dia abaikan. Tidak sedikit akhirnya yang dibesarkan yang sunnah. Apa? Banyak sholat tahajud. Apa? Puasa sunnah. Apa? Banyak sholawatan di sana di sini. Apa? Banyak tahlilan di sana sini. Kan? Zikir bersama di sana di sini. Nah, menghafal Quran, menghafal hadis. Ini semuanya amalan apa? Ini semuanya amalan yang sunnah. Banyak jarah ke sana ke sini. Tapi dia masih bodoh kepada ilmu yang fardu ain. Aqaid saja dia tidak kenal. Coba. Penyakit hati dia masih simpan bersemayam di hatinya. Masih kotor hatinya. Lalu urusan ilmu fikih ibadah saja, bab sholat dia nggak tahu. Bab najis saja dia nggak tahu. Mana air yang bisa dipakai bersuci, mana yang tidak bisa dipakai bersuci. Tidak semua air bisa dipakai bersuci. Bedakan antara air dan cairan. Walaupun disebut air oleh kita. Padahal itu bukan air tapi cairan. Kan kita mah, tuh, cai kiih. Cai disebutnya oge. Masa cai kiih dipakai wudu? Ada kan, sama-sama air katanya. Bukan, itu bukan air, cairan. Cai kalapa, ada kan? Bukan air itu masuknya cairan. Dan tidak semua air ini bisa digunakan. Ada air yang terkena najis, ada berapa bentuk najis itu. Ya, yang bisa menajisi itu, kan? Ada air yang najis, ada air yang mutanajis. Kalau air yang najis seperti kencing, air yang mutanajis, ya air suci yang kena najis. Apa itu bentuk najis itu? Ya harus tahu. Karena ini berhubungan dengan sholat. Mana yang disebutkan musta'mal, air bekas. Bekas apa yang dimaksud? Yang tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai untuk bersuci dari najis, tidak bisa dipakai untuk mandi besar, kan? Adus, kan? Nah, orang tidak mengenal tentang ini.
Ya, lalu kerjaannya jarah aja ke sana kemari. Habis waktunya. Tahajud diperbesar, tapi yang fardu ain ditinggalkan. Ini yang salah, ini salah nantinya. Akhirnya dia tetap akan melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Kenapa? Dia tidak tahu akidahnya, akhirnya dia salah dalam akidahnya. Atau dia masih menyimpan sifat-sifat yang tercela. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersihkan hatinya. Dia tidak tahu bahwa najis hati itu lebih berbahaya daripada najis dhahir. Bahwa najis hati itulah yang menjadikan dia menjadi ahli neraka. Ya. Lalu tidak mengenal kepada hukum fikih yang wajib. Dikirnya sehari habis sholat bisa 1000. Setiap hari bisa dikir puluhan ribu. Baca la ilaha illallah tapi bodoh kepada hukum. Nah, ingat, ini bukan thoriqoh yang benar. Walaupun sudah ditalkin ratusan kali. Sudah ditalkin masuk thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah. Tetap kamu akan jadi pengikut setan, bukan pengikut sultan aulia. Kalau kamu tidak mengenal Allah dan mana sifat-sifat yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Kalau kamu tidak mengenal Rasulullah SAW, mana sifat yang wajib adanya di para Rasul, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Kalau kamu tidak mengetahui keagungan Allah dan Rasulnya. Lalu juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan akidah. Kahartos ente. Tidak tahu kepada hukum, walaupun masuk thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah, tetap orang ini akan ada dalam thoriqoh iblisiyah wasyaitaniyah.